jatuh ke dalam jurang maut, terbang melalui awan, memanjat bulan, berlari melalui padang rumput hijau yang segar, atau melawan naga yang mematikan. Kita semua memiliki mimpi yang lucu, ajaib, dan juga misterius. Dan kita sering dibuat bingung oleh mereka, iya kan? Selalu menyenangkan untuk mengingat mimpimu, tetapi beberapa orang bisa melakukannya dan sebagian lagi tidak. Apakah ada cara untuk mengingat mimpi setiap malam? Tapi, kenapa kita perlu mengingatnya? Ayo kita cari tahu. Peneliti percaya bahwa mimpi sangat penting, meskipun menurut kita tidak. Beberapa penemuan terbesar dibuat oleh para pemimpin terbesar dalam sejarah manusia ketika mereka sedang bermimpi. Dapatkah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika Martin Luther King Jr. tidak menjelaskan mimpinya? Seluruh pidatonya, "Saya punya mimpi" untuk pekerjaan dan kebebasan di mana ia menyerukan hak-hak sipil dan ekonomi, dan mengakhiri rasisme di Amerika Serikat tidak akan pernah terjadi. Dua alasan utama kenapa kita ingin mengingat mimpi kita adalah: alasan pertama, orang-orang memiliki banyak mimpi setiap malam, rata-rata berlangsung setidaknya 5 hingga 20 menit. Alasan kedua adalah, mengingat mimpi dapat membantu dengan pemecahan masalah. Ketika kita tidur, pikiran bawah sadar kita terus mengerjakan masalah yang gagal dipecahkan oleh pikiran sadar kita. Kebanyakan orang menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan keluarga, pekerjaan, dan kesehatan. Atau mungkin dengan teka-teki silang yang tidak bisa kamu pecahkan. Mimpi membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Pernah mendengar ungkapan, kerjakan masalahmu sampai kamu tertidur? Ya, itu membantu. Dengan menggunakan metode untuk mengingat, memproses, atau bahkan memahami data yang dikumpulkan dari mimpimu, kamu dapat membangunkan dunia dengan ide-ide baru, keputusan yang lebih baik, dan bahkan lebih percaya diri. Kau sudah siap untuk hari barumu. Jadi di sini adalah 6 tips cepat untuk mengingat mimpimu. Decide atau putuskanlah. Kamu harus memutuskan bahwa kamu akan mengingat apa yang akan kamu mimpikan. Sebelum kamu pergi tidur, persiapkan pikiranmu terlebih dulu untuk tidur nyenyak. Dengan mulai melepaskan diri dari pikiran lain, matikan lampu 1 jam sebelum tidur untuk membantu tubuhmu agar lebih rileks. Rekord atau rekam. Rekam mimpimu. Mulailah memperhatikan detail kecil tentang mimpimu. Tulislah jurnal mimpi dan catat pikiran atau emosi terkecil yang dapat kamu ingat dari mimpimu itu. Eyes atau mata. Jangan buka matamu dengan cepat saat kamu bangun di pagi hari. Tetap kendalikan intensitas membukanya, dan itu akan membantumu tetap lebih tenang dan lebih fokus setelah bangun tidur. Orang yang bangun dengan lambat lebih cenderung mengingat mimpi mereka. Affirm atau tegaskan. Tegaskan dirimu akan mengingat mimpi sendiri. Aku akan mengingat mimpiku, apapun yang terjadi. Ucapkanlah 3 kali sebelum kamu tertidur dan otakmu akan menuruti perintahmu. Manage atau kelola. Kelola tidurmu dengan baik. Itu sangat penting untuk memiliki cukup tidur yang nyenyak. Pola mimpi yang lebih teratur terjadi ketika kamu memasuki fase tubuh siap bermimpi saat kamu sedang tertidur nyenyak. Jadi tidur nyenyak dan bermimpilah dengan baik. Share atau ceritakan. Ceritakanlah mimpimu dengan teman, keluarga, dan orang yang kamu cintai. Semakin kamu mengakui dan berbicara tentang mimpi tersebut, semakin kamu akan mengingatnya dan membuat mimpi tersebut masuk akal juga. Angkat tanganmu jika kau pernah mendengar bahwa kau harus berusaha melakukan 10.000 langkah dalam sehari. Meskipun jika kau tidak memiliki alat pelacak kebugaran seperti Fitbit atau Apple Watch. Menurut alat pelacak kebugaran dan pedometer, mengambil 10.000 langkah sehari adalah salah satu cara terbaik untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Dan coba tebak, kita memiliki seluruh industri yang dibangun berdasarkan atas klaim ini. Tapi kenapa? Apa yang istimewa dari angka 10.000? Kenapa bukan yang lain? Bagaimana para dokter dan ilmuwan mengetahui bahwa ini adalah angka yang sempurna untuk menjaga kesehatan dan kebugaran? Ternyata, angka bulat yang bagus ini tidak didukung oleh sains. Asal-usul angka ini bisa ditelusuri kembali di pertengahan 1960-an di Jepang ketika pedometer yang bisa digunakan keluar untuk pertama kalinya di dunia. Para pengembang menamakan perangkatnya Manpoke yang secara harfiah diterjemahkan menjadi 10.000 langkah meter. Mereka kemudian mengambil keuntungan dari kemeriahan Olimpiade Tokyo 1964 untuk mempromosikannya. Sekarang, beberapa dekade kemudian, orang-orang berusaha untuk mencapai sejumlah besar langkah ini berkat pemasaran yang cerdik dan juga tidak banyak sains. Tidak ada bukti konklusif bahwa 10.000 langkah harus menjadi tujuan kesehatan utamamu.
Sebaliknya, yang sebenarnya paling penting adalah seberapa cepat kau bergerak, dan itu didukung oleh sains. Penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga ringan atau berat berkaitan dengan lebih sedikitnya gejala depresi, berkurangnya perasaan cemas, kualitas tidur yang lebih baik, kekuatan tulang yang lebih tinggi, dan lain-lain. Itulah sebabnya banyak pedoman kesehatan merekomendasikan jumlah waktu tertentu untuk suatu kegiatan daripada sejumlah langkah. Misalnya, di antara orang Amerika, rata-rata orang dewasa harus mendapatkan minimal 150 menit olahraga ringan atau sekitar 75 menit olahraga berat setiap minggunya. Dan coba tebak, kita bisa menerjemahkan pedoman kesehatan ini menjadi langkah juga. Bagaimana? Kamu mungkin ingin bertanya? Olahraga ringan membantumu membakar setidaknya 3 kali jumlah energi yang akan kau bakar, sementara kau sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Penelitian menunjukkan bahwa untuk beberapa orang dewasa, ini setara dengan berjalan dengan kecepatan 100 langkah per menit, atau sekitar 4 km per jam. Jadi, kau harus berjalan sekitar 15.000 langkah per minggu, atau sekitar 2.100 langkah per harinya. Tapi hey, jangan khawatir jika kau tidak bisa mendapatkan langkah-langkah itu. Ada banyak cara lain untuk berolahraga jika menjalani semua langkah ini bukan yang kau inginkan. Kau hanya perlu mengikuti rekomendasi ini dari American Heart Association. Bugar dalam 150 plus. Dapatkan setidaknya 150 menit per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik yang kuat, atau kombinasi keduanya. Mana yang lebih disukai dibagi sepanjang minggu. Bergerak lebih, kurangi duduk. Bangun dan bergerak sepanjang hari. Aktivitas apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Tambahkan intensitas. Latihan aerobik sedang hingga berat adalah yang terbaik. Ketika kau mulai terbiasa menjadi lebih aktif, tingkatkan waktu atau intensitasmu untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Tambahkan otot. Sertakan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi, seperti latihan daya tahan atau latihan beban, setidaknya 2 kali seminggu. Merasa lebih baik. Aktivitas fisik terhubung dengan tidur yang lebih baik, ingatan, keseimbangan, dan kemampuan kognitif, dan lebih sedikit resiko kenaikan berat badan, penyakit kronis, demensia, dan depresi. Ini adalah salah satu hal terpenting yang bisa kau lakukan untuk kesehatan dan kesejahteraanmu. Jadi keluarlah dan mulai bergerak. Jangan repot-repot menghitung langkah-langkah itu. 2 minuman yang paling banyak dikonsumsi dan paling populer di dunia telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari kita. Banyak yang menyukai untuk disajikan di pagi hari, saat bekerja, atau saat nongkrong dengan teman-teman. Teh sangat populer di Cina dan Jepang, dan jangan lupa juga di Inggris. Dan kopi yang merupakan minuman nomor 1 di Amerika Serikat. Meskipun keduanya memiliki manfaat yang sama dan juga beberapa perbedaan, ada argumen yang selalu ada untuk membuktikan mana yang merupakan pilihan yang lebih sehat. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa efek dari masing-masingnya pada tubuhmu? Kedua minuman ini kaya akan antioksidan yang membantu melawan oksidan dalam tubuh kita, sehingga bisa menjaga jaringan sehat. Penelitian menunjukkan bahwa keduanya membantu mengurangi kadar kolesterol dan melawan jenis kanker tertentu, dan juga mengurangi kemungkinan Alzheimer dan Parkinson, dan juga menghindari pembekuan darah, sehingga mengurangi resiko stroke dan serangan jantung. Teh dan kopi, duanya mengandung kadar kafein yang tinggi. Efek dari kafein tergantung pada berbagai faktor, metode persiapan, dan ukuran dosis. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kopi mengandung kafein 2 kali lipat dibandingkan dengan teh hitam sejenis. Konsumsi kafein meningkatkan kewaspadaan mental, suasana hati, dan daya tahan, dan juga menurunkan risiko diabetes tingkat 2. Meskipun kandungan kafein dalam kopi lebih besar daripada teh, keduanya memberikan manfaat yang sama. Tapi jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan insomnia, peningkatan denyut jantung, kecemasan, gelisah, dan kecanduan. Kafein dalam kopi bisa meningkatkan tingkat energimu dan mengurangi kelelahan secara instan. Karena dia meningkatkan tingkat dopamin, hal itu mengakibatkan peningkatan denyut jantung dan menambah sifat adiktifnya. Karena itu, kopi memiliki efek langsung pada tingkat energi kita. Teh di sisi lain mengandung jumlah kafein yang lebih rendah, tapi dia adalah L-theanin yang produktif untuk memperkuat sistem saraf. Dia meningkatkan gelombang alfa otak sehingga membantumu rileks dan menghilangkan stres sambil mempertahankan fokus dan kewaspadaanmu tanpa merasa lelah. Oleh karena itu, kopi adalah jawaban untukmu jika kau mencari efek yang instan.
Dan teh jika kau lebih suka dorongan energi yang lebih menyejukkan dan menenangkan. Tingkat kafein dalam kopi juga membantu menurunkan berat badan karena memiliki sifat membakar lemak yang akan menghambat produksi sel-sel lemak dalam tubuh. Sementara polifenol yang terkandung dalam teh mengurangi penambahan berat badan. Namun, jika dikonsumsi dengan krim, gula, dan perasa lain yang ingin kau tambahkan ke dalam cangkir harianmu, itu bisa meningkatkan asupan kalorimu. Dan dengan demikian, mengubah minuman sehatmu menjadi pencuci mulut instan. Tapi tunggu sebentar, minuman mana yang lebih sehat? Intinya adalah bahwa kedua minuman tersebut jika dikonsumsi dalam jumlah yang sedang sama-sama menyehatkan. Karena itu, tergantung selera dan pilihan, serta responsif tubuhmu terhadap kafein.